Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di surat Ali Imran ayat 106. Di pertemuan yang lalu kita mengambil ayat 104 sampai 105. Setelahnya kita akan ambil materi dari ayat 106. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Baik, kita terjemahkan dulu. Kita ambil kosakata. Kosakata di halaman 9. Baik, kita baca. Bismillah. Tabyaddu. Sekali lagi, tabyaddu artinya menjadi putih atau berseri. Bahasa Arabnya putih apa? Abyad. Kita bisa temukan dalam doa iftitah, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana sucikannya baju putih dari kotoran. Taib, asal kata ibyaddu yabyaddu artinya menjadi putih atau berseri. Berikutnya taswaddu artinya menjadi hitam. Asal kata iswadda yaswaddu, darinya juga keluar lafaz aswad, artinya hitam. Batu hitam, hajar aswad. Biji hitam, habbatus sauda. Nah, jadi kalau batu hitam, hajar aswad. Biji hitam, habbatus sauda. Baik, berikutnya duku artinya rasakanlah. Kalau dukul adab, rakasalah adab.
Asal kata dhaqa yadhuqu, artinya merasakan. Baik, murojaah kita baca murojaah ya. Takfuruna artinya kalian ingkar, kufur. Tutla dibacakan. Tilawah ya. Arti tilawah adalah membacakan. Hudiya artinya diberi petunjuk. Amanu artinya beriman. Ittaqu bertakwalah. Tamutunna kalian mati. Tafarraqu artinya berpecah belah atau bercerai-berai. Udkuru ingatlah. Kuntum kalian dulu atau menjadi, adalah ada. Yubayyinu menjelaskan, menerangkan. Tahtaduna mendapat hidayah. Kalau hada memberi petunjuk, kalau ihtada mendapat petunjuk. Yad'una artinya mengajak, menyeru. Mengajak atau menyeru. Ya'muruna bil ma'ruf memerintahkan. Tafarraqu sama tadi, berpecah belah atau bercerai-berai. Wakhtalafu berselisih, berbeda. Jaa datang. Kafartum kalian ingkar. Natluha kami membacakannya, sama kayak tadi. Tutlah. Terakhir yuridu artinya ingin. Alhamdulillah lewat semuanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat 106. Yauma pada hari. Tabyaddu menjadi putih, berseri. Menjadi putih, berseri. Wujuhun wajah-wajah. Wajah-wajah siapa? Orang beriman. Wa taswaddu menjadi hitam. Wujuhun wajah-wajah. Wajah-wajah siapa? Orang-orang kafir. Fa maka, amma adapun. Fa amma maka adapun. Alladina iswaddat wujuhuhum
menjadi hitam wajah-wajah mereka. Apakah kafartum, kalian kafir, ingkar, ba'da imanikum, setelah kalian beriman, atau setelah keimanan kalian. Maka dukul adab, rasakanlah siksa, dengan apa-apa, atau disebabkan boleh, dengan apa-apa kuntum, kalian dulu takfurun, kafir, ingkar, disebabkan atau dengan apa-apa yang kalian dulu ingkar. Sempurna. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari wajah-wajah berseri-seri, menjadi putih berseri-seri, dan menjadi hitam wajah-wajah. Maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah-wajah mereka, apakah kalian kafir setelah keimanan kalian? Maka rasakanlah siksa disebabkan atau dengan apa-apa yang kalian dulu ingkari. Wa amma, adapun alladzina ibyaddat, putih berseri-seri, wujuhuhum, siapa dia? Orang-orang beriman. Maka fi, dalam rahmatillah, dalam rahmat Allah. Maksudnya apa? Surga. Maksudnya adalah surga. Jadi masuk surga itu termasuk mendapatkan rahmat Allah. Mereka siapa? Orang-orang beriman yang wajahnya berseri-seri. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tilka, itulah ayatullah, ayat-ayat Allah. Natluha, kami membacakannya. Alaika, atasmu, kepadamu, siapa? Rasulullah. Bil haqq, dengan benar. Wa ma merah di sini. Tidak ya di sini. Wa ma, dan tidaklah Allah yuridu, menginginkan, zulman, kezaliman, lil alamin, bagi seluruh alam. Sempurna. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan benar, dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman bagi seluruh alam. Baik, lanjut ayat setelahnya karena mudah. Ayat 109 dan 110 sudah tidak ada garisnya semuanya, dan semuanya sudah lewat.
walillah, dan milik Allah atau bagi Allah. Sekali lagi, walillah dan milik Allah, bagi Allah, ma apa-apa yang fis samawat wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa ilallah, dan hanya kepada Allah turja'u, kembali, dan hanya kepada Allah turja'u, kembali, al-umur, segala urusan. Sempurna, walillah, dan milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah kembali segala urusan. Terakhir, kuntum, kalian adalah, atau kalian menjadi. Kuntum, kalian adalah, khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat, ukhrijat, dikeluarkan. Sekali lagi, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan, linnas, untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan atau menyuruh pada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Wa, dan lau, jikalau, seandainya, sekiranya, lau, seandainya, lau. Walau, dan seandainya, jikalau, sekiranya, amana ahlul kitab, beriman ahli kitab, atau ahli kitab beriman, la, sungguh, benar-benar, lakana, hal itu, ia adalah, khairal lahum, lebih baik, lahum, bagi mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka, minhum, dari mereka. Siapa mereka? Ahli kitab. Mu'minun, ada yang beriman. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka, fasiqun, berbuat fasik atau orang-orang fasik. Sempurna, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dan seandainya ahlu kitab beriman, sungguh ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Alhamdulillah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama kita baca ya, amaliyah dari ayat yang kita terjemahkan. Yang pertama, di antara bentuk amaliyah ya dari ayat yang kita baca, tulislah sebuah pesan tentang maslahat, kebaikan, persatuan, dan bahaya perpecahan. Ini ayat sebelumnya. Yang kedua, berbuatlah dan beri dukungan siapa saja yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tadabbur, renungan dari ayat. Berkata Abdullah ibn Mas'ud, setelahnya, tingkatan manusia dalam merubah kemungkaran dan memerintahkan yang ma'ruf. Yang pertama adalah kewajiban para ulama mengingatkan para pemimpin dengan ilmu, dan kewajiban para pemimpin setelahnya merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, dan orang awam memberitahukan kepada para pemimpin dan pengemban amanah. Dan ketika seseorang melihat kemungkaran yang jelas tampak di hadapannya, maka ia merubah sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Ibnu Atiyah. Dari para ulama kepada para pemimpin, kepada khalayak umum, dan masing-masing ketika melihat suatu kemungkaran yang jelas, hendaknya ia merubah sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Ada yang keadaannya kuat, maka dia bisa merubah dengan tangannya. Ada yang tidak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Ada yang tidak bisa dengan lisannya, minimal mengingkari dengan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian lafadz fa fi rahmatillah dalam ayat tadi, ayat yang terakhir. Adapun orang-orang yang wajah mereka berseri-seri, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah. Maksudnya adalah surga. Allah menggunakan lafadz rahmat untuk surga. Hal ini menegaskan agar seorang hamba menyadari bahwa amal apa saja yang ia persembahkan tidak akan bisa meraih kenikmatan surga kecuali dengan rahmat Allah. Atau bahasa singkatnya, seseorang masuk surga dengan kekal di dalamnya, hal itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal solehnya. Namun untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh. Jadi seseorang masuk surga kekal di dalamnya dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Namun untuk mendapatkan rahmat Allah, maharnya dengan amal soleh. Jelas ya? Baik, kita baca tafsirnya.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang anjuran dan perintah kepada orang-orang beriman. Yang pertama yaitu agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian agar mereka berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Kemudian Allah tunjukkan untuk menjadi umat. Allah menegaskan hendaknya di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah orang beriman, ada segolongan kelompok yang senantiasa mengajak manusia dalam kebaikan. Dan ini perintah umum, mengajak, menyeru manusia kembali kepada kebaikan. Kemudian ditaksis, dirincikan. Sesuatu dikategorikan baik, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Di awal kita sebutkan ini adalah atful khas 'alal 'am, yaitu mengaitkan sesuatu yang khusus dengan sebelumnya yang umum. Dan Allah menegaskan wa ulaika humul muflihun. Jika umat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika umat ini senantiasa punya motivasi, punya semangat untuk mengajak pada yang baik, maka merekalah umat yang Allah katakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan makna beruntung, berkata As-Sa'di dalam kitab tafsirnya yang sering kita baca, Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, al-muflihun humul faizuna bil matlub wan najuna minal marhub. Seseorang dikatakan beruntung jika dia faizuna, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan ia selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Orang dikatakan beruntung itu jika dia mendapatkan apa yang diinginkan, selamat dari yang ditakutkan. Itulah makna beruntung. Maka ketika umat senantiasa punya semangat untuk mengajak pada kebaikan, maka mereka akan beruntung. Beruntung di dunianya dan beruntung di akhiratnya, yaitu mendapatkan kebaikan dan selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Ayat setelahnya Allah memberikan peringatan, jangan menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah, berselisih setelah datang kepada mereka bukti kebenaran. Siapa mereka? Ahlu kitab. Seharusnya orang yang pertama kali beriman, orang yang pertama kali menjaga persatuan adalah ahlu kitab, karena mereka yang mengetahui bukti kebenaran sebelum yang lainnya. Namun sikap mereka terhadap kebenaran tafarraqu, mereka berpecah belah, mereka berselisih, menyelisihi. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Bayyinah. Allah menegaskan di ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, siapakah mereka orang kafir?
Pertama, ahli kitab, Yahudi Nasrani yang tidak mau beriman, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Sehingga jika disebut orang-orang kafir mencakup tiga. Pertama, ahlu kitab, satu Yahudi, dua Nasrani, ketiga orang-orang musyrik. Mereka itu kafir munfakin karena mereka tidak mau meninggalkan keyakinan mereka, apa yang mereka imani, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata? Ayat setelahnya, rasulum minallah. Kebenaran itu akan jelas dan terang setelah datanya seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat yang lurus. Kemudian Allah tegaskan di ayat setelahnya, wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah belah. Allah katakan tidaklah berpecah belah seseorang yang mereka ketika datang kebenaran kemudian tidak mengimani. Allah sebut orang yang berpecah belah, yaitu memecahkan dirinya dari persatuan yang Allah tegaskan. Karena syariat Allah, ketentuan Allah itu dari awal sampai akhir sama. Agama Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir itu satu garis yang sama, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka ketika mereka tidak mau mempercayai yang Allah, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya, seperti keadaannya orang yang memecah dari kebenaran. Wakhtalafu, dan mereka keadaannya saling berselisih. Seseorang ketika meninggalkan kebenaran akan senantiasa dalam perselisihan. Dan Allah tegaskan ketika mereka tidak mau beriman dan mereka memisahkan diri, memecahkan dari persatuan, wa ulaika lahum adabun adzim. Allah beri ancaman mereka, bagi mereka siksa yang sangat keras. Kemudian Allah sebutkan keadaannya, keadaan dari siksa, yaitu pada hari kiamat. As-Sa'di mengatakan yukhbiru ta'ala an hali yaumal qiyamah. Allah memberitahukan tentang keadaan mereka pada hari kiamat. Min atharil jaza bil adli wal fadl. Keadaan mereka bekas dari balasan. Allah memberikan balasan kepada mereka masing-masing dengan balasannya. Maka bekas dari balasan itu, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Setelah semua orang mendapatkan balasannya, pada hari kiamat akan kita dapati dua keadaan. Yang pertama, tabyaddu wujuh. Ada orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri. Mereka adalah orang-orang beriman, ahlus sa'adah wal khair. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan. Ahlul i'tilaf wal i'tisam bihablillah, yang mereka dulunya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, yaitu orang-orang beriman. Mereka kelak nanti di hari kiamat, di hari akhirat, wajahnya putih berseri-seri. Kelak nanti akan glowing pada saat waktunya. Jadi apa? Akan ada saatnya orang beriman itu glowingnya itu glowing hakiki, tanpa diploes, glowing semuanya, putih berseri-seri. Dan juga ada wataswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang mereka hitam muram.
Itulah wajahnya orang-orang kafir. Ahlus syaqawa syarr, yang mereka mendapatkan kesengsaraan dan keburukan. Ahlul furqa wal ikhtilaf, mereka dulunya orang-orang yang bercerai-berai, memisahkan dirinya dari kebenaran. Wal ikhtilaf, dan mengadakan perselisihan. Maka mereka mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Maka bekas dari balasan adalah wajah mereka menjadi hitam muram. Meskipun di dunia seseorang mungkin melihat wajahnya orang yang kafir itu sangat putih, kelak nanti di hari kiamat wajahnya taswaddu wujuh, hitam kelam karena bekas dari balasan. Seseorang ketika mendapatkan balasan buruk, mendapatkan vonis, dia akan masuk hukuman yang hukumannya tidak seperti dunia. Hukumannya Allah katakan, fayauma idil la yu'adzibu adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Siksa akhirat, siksa yang belum pernah ada seseorang yang disiksa sebelumnya. Hari akhirat adalah hari sebuah siksaan yang jika seseorang diikat, belum pernah ada seseorang yang diikat sebelumnya. Jika seseorang saja kalau divonis hukuman mati, maka wajahnya langsung murung, lesu, hitam karena ketakutan. Bagaimana dengan siksa akhirat? Yang siksanya belum pernah ada seorang pun yang disiksa sepertinya, belum pernah ada seseorang yang diikat seperti ikatannya. Dan Allah menegaskan juga dalam firman-Nya, tarhaquhum qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Surat Abasa di ayat yang terakhir. Allah menegaskan wajah-wajah, yaitu orang kafir, yauma idin, pada hari itu, 'alaiha ghabarah, tertutupi oleh debu. Tarhaquha qatarah, kegelapan meliputi mereka. Siapakah mereka? Wajah-wajahnya tertutupi oleh debu, kemudian kegelapan meliputi mereka. Allah katakan di ayat yang terakhir dari surat Abasa, ulaika humul kafaratul fajarah, mereka adalah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Sebaliknya orang-orang beriman, wujuhi yawma idim musfirah dhahikatum mustabsyirah, wajah-wajah mereka berseri-seri, tertawa gembira ria. Ketika masuk surga itu mereka tertawa gembira ria, menunjukkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Keadaan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang beriman wajahnya akan berseri-seri. Orang kalau bahagia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, selamat dari sesuatu yang ditakutkan, gimana Pak? Misalnya Pak, menang lomba Agustusan itu, dapat apa biasanya Pak? Dapat hadiah lah itu. Kemudian dia selamat, maka wajahnya berseri-seri, senang
menunjukkan kesenangan. Adapun orang yang dia celaka, wajahnya pun hitam kelam. Dan lebih daripada itu, Allah mengatakan dhahikatun mustabsyirah. Wajahnya orang beriman tertawa gembira ria. Dan Allah katakan fa ammal ladzina swaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka menjadi hitam. Akafartum ba'da imanikum. Dikatakan kepada mereka, apakah kalian kafir, ingkar setelah kalian dulunya beriman? Itu ahli kitab. Dulunya mereka itu beriman, mereka mempunyai kitabnya, namun setelah datang kebenaran justru mereka mengingkari. Allah katakan fadhuqul adzab, maka rasakanlah siksa bima kuntum takfurun, dengan sebab yang kalian dulu ingkari. Mereka itu kafir sebelumnya beriman. Ada orang itu kafir sejak awalnya memang kafir. Ada orang yang dia itu kafir sebelumnya beriman. Jadi ada keadaan-keadaan atau amalan-amalan yang bisa merusak keimanan seseorang. Karena mungkin saja dulunya mukmin menjadi kafir. Rasulullah SAW bersabda tentang hadis fitnah, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah dalam amal kebaikan sebelum datang fitnah yang keadaannya seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, sorenya kafir. Paginya masih mukmin, masuk sore kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya mukmin, besok paginya kafir. Disebutkan sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia mempertaruhkan, menjual agamanya dengan sebagian kenikmatan dunia. Sudah tahu itu adalah kekufuran, tetap dilakukan. Akhirnya lepaslah imannya. Wa ammal ladzina yaqut, dan adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri, itu orang-orang beriman, fa fi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Maksudnya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan surga dengan rahmatnya. Hal ini menegaskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang masuk surganya Allah melainkan dengan rahmat. Maka para sahabat bertanya, wala anta, bahkan dirimu wahai Rasulullah? Iya, bahkan diriku, aku masuk surga pun dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Sehingga seseorang itu masuk surga bisa kekal di dalamnya. Maka Allah menegaskan tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakan ayat-ayat tersebut kepadamu dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, Allah tidak menginginkan kezaliman bagi seluruh alam. Maksudnya Allah tidak memberikan hukuman, Allah tidak akan menghukum melainkan sudah ada peringatan sebelumnya. Tidak mungkin Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Sebelum adanya nanti hukuman dari Allah,
Sebelum ada balasan baik bagi yang beriman, balasan buruk bagi yang kafir, mereka berpecah belah, memisahkan diri, menyelisih kebenaran, kemudian mendapatkan balasan buruk. Allah tidak zalim. Allah sudah mengirimkan nabi dan rasulnya. Allah sudah menurunkan kitabnya. Allah sudah memberikan peringatan. Oleh karenanya, ayat setelahnya, Pak, Allah menegaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di antara peringatan Allah yang Allah titipkan kepada umat, setiap umat. Dan setiap Allah menegaskan tentang hukuman, tentang balasan, Allah senantiasa tutup dengan kemahakuasaannya. Setiap Allah menegaskan, Allah yang memberikan balasan, baik balasan baik maupun balasan buruk. Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Allah menegaskan, walillah, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan ada yang di bumi. Kenapa setiap Allah menegaskan tentang balasan baik yang baik maupun yang buruk? Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Karena hanyalah yang bisa memberikan balasan yang punya kuasa. Wa ilallah turja'ul umur, dan segala urusan nanti hanya dikembalikan kepada Allah. Perkara akhirat sudah mutlak menjadi milik Allah. Tidak ada seorang pun yang ikut campur dalamnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah secara keseluruhan. Ayat setelahnya, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan akan menjadi sebaik-baik umat? Jika mereka ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Untuk menjadi umat yang terbaik, Allah mengatakan ukhrijat linas, umat terbaik yang akan hadir di tengah-tengah umat ketika mereka memiliki sifat. Apa sifatnya? Memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Semuanya rugi, illa, kecuali siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat, mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kemudian mereka saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. As-Sa'di mengatakan, dengan iman dan amal soleh, seseorang itu menyempurnakan kebaikan pada dirinya. Sempurnanya kebaikan pada diri sendiri itu dengan iman dan amal soleh. Ketika seseorang sudah punya iman, punya amal soleh, ini kebaikan yang sempurna. Kelak dia akan mendapatkan surga, mendapatkan balasan yang sempurna dengan iman dan amal solehnya. Kemudian dengan saling menasihati, saling mengajak pada kebaikan, hal itu menyempurnakan yang lainnya. Jadi dengan iman seseorang itu menyempurnakan kebaikan pada dirinya. Dan dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, ini menyempurnakan yang lainnya. Jadi setelah kebaikan pada dirinya, kemudian dia mengajak yang lainnya untuk dalam
kebaikan. Sehingga ketika umat itu memiliki keimanan, dan ketika umat tersebut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan sempurna kebaikannya, baik kebaikan sifatnya pribadi maupun kebaikan yang sifatnya secara umum untuk semuanya. Dan kalau kita perhatikan, seandainya seluruh manusia itu punya keimanan, dan makna iman yaitu berilmu, punya semangat untuk menyempurnakan imannya. Setelah mereka menyempurnakan keimanannya, mereka juga mengajak kepada kebaikan. Kira-kira apa yang terjadi di umat? Semua orang punya semangat untuk menyempurnakan iman dengan ilmunya. Semua umat juga punya semangat untuk mengajak dalam kebaikan. Kira-kira apa yang akan terjadi di umat? Akan tegak rahmat Allah. Namun jika umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan jauh dari rahmat Allah. Di antaranya adalah kisah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang Allah kutuk menjadi kera, yang mereka dulunya tinggal di dekat laut. Itulah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah menegaskan, tanyakan kepada mereka tentang kisah suatu desa yang tinggal di pinggir laut, yang mereka itu sedang diuji. Apa ujiannya orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat laut? Mereka diuji ketika melanggar hari Sabtu. Melanggar hari Sabtu. Akhirnya Allah uji. Ujiannya, ketika hari Sabtu itu ikan-ikan pada keluar semuanya terapung-apung. Namun selain hari Sabtu, ikannya gak kelihatan. Jadi apa? Hari Sabtu rame-ramenya ikan. Selain hari Sabtu, ikannya gak kelihatan. Kayak hari Jumat apa ya? Hari Jumat malah banyak orderan. Selain hari Jumat sepi orderan, ujian. Akhirnya mereka apa? Membuat siasat. Gimana caranya mensiasati hukumnya Allah? Akhirnya mereka hari Sabtunya tetap menaruh pancing, menaruh perangkap ikannya. Orangnya nggak ada, tapi apa? Yang main alatnya. Jadi apa? Mengakali hukumnya Allah, mensiasati hukumnya Allah. Ketika mereka mensiasati hukumnya Allah, berbuat pelanggaran hari Sabtu, segolongan orang-orang Yahudi terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang melanggar. Kelompok yang kedua yang mereka berkomentar, jangan melanggar perintah Allah, khawatir Allah akan timpakan siksa, timpakan hukuman. Maka orang yang ketiga, kelompok yang ketiga berkomentar, tidak usah banyak komentar, biarkan saja mereka dengan kemaksiatannya, biar Allah yang menyiksa mereka. Jadi kelompok yang kedua berkomentar. Kelompok yang ketiga mengatakan, sudah diam saja, tidak usah ikut campur, biarkan mereka dalam kesesatan, biarkan mereka dalam kemaksiatannya, Allah yang akan hukum sendiri. Allah menegaskan, kelompok yang kedua mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum, kita akan memberi peringatan kepada mereka, meskipun mereka tidak menerima, minimalnya ma'dziratan ila rabbikum, kita punya alasan nanti di hadapan Allah, kita sudah menyampaikan pesan.
Maka Allah menegaskan, falamma nusu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan peringatan, kami selamatkan orang-orang dari keburukan siksa, dan kami timpakan siksa kepada orang-orang yang zalim karena perbuatan dosa mereka, sehingga Allah kutuk menjadi kera-kera yang hina. Abdullah ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, dia mengatakan orang-orang Yahudi terbagi menjadi 3 kelompok. Satu yang mereka berkomentar, dan ketika tidak diterima dan didengar, minimalnya ma'dziratan ila rabbikum, punya alasan agar di hadapan Allah sudah menyampaikan. Adapun yang kedua dan ketiga, yang kedua yang mendiamkan, yang ketiga yang melakukan pelanggaran, ditimpakan siksa kepada mereka. Jadi yang satu Allah selamatkan karena berkomentar, yang 2 dan 3 Allah binasakan, Allah kutuk menjadi kera karena mereka satu melakukan perbuatan kemungkaran, yang kedua mendiamkan perbuatan kemungkaran, dan dua-duanya Allah binasakan. Dan itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rupalah dengan tangan kekuasaannya, jika tidak bisa maka dengan lisan, jika tidak bisa juga minimal ingkari dengan hati. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 25 bisa ya? Insya Allah. Udah dikawin. Bawa mobil? Insya Allah. Itu nggak gini kan? Enggak, Nggak. cuma 3 jam. Nggak jam. Bentar Pak ya. Nah, kita berangkat lebih awal ya. Jam 10. Pak Juli mungkin nanti ikut. Tambah Juli sampai berapa, ada beberapa? Iya, mobil ini udah Yes. masih kurang mobilnya. Mobil masih kurang. Ya, karena ada yang tidak balik ke sini. Oh, motor. Oh, ada yang dari motor ya? Bukan, maksudnya kayak Pak Pomo, dia kan bawa mobil dari sini, bawa kan, tapi pulangnya Oh, sendiri. nggak bisa, Oh, karena dia pergi. Oh ya, dinas. Siapa insya Allah? mudah-mudahan itu cukup. Cukup bisa insya Mamun Allah. belum berangkat. Apa punya acara dia? Mamun lagi ini aki-aki siaga. Apa itu? Tunggu cucu lain. Oh, Bukan bapak siaga, aki-aki siaga. jadi punya apa? Cucu lagi. Iya. Insya Allah. Mari, Pak. Siapa?